Mungkin Mbak bisa bagi tipsnya atau sarannya bagaimana bisa melakukan kolaborasi sebagai owner bisnis kuliner dengan food blogger. Jadi untuk masalah kolaborasi ini tuh sekarang lagi ngetren banget di kalangan influencer dan para pebisnis makanan dan minuman. Misalnya ini yang dilakuin sama, Cocok, tahu brand minuman coklat yang COCHOC tulisannya Cocok. Nah kayak gitu tuh. Nah jadi misalnya ini Cocok ini kolaborasi sama salah satu selebgram misalnya Aukarin. Nah itu tuh untuk menunjang bisnisnya banget. Jadi sebenarnya si influencer tadi ini nggak dibayar sama sekali, tapi mereka pakai sistem kontrak dengan dapat misalnya 20% dari total penjualan. Nah ini buat teman-teman yang punya bisnis kuliner juga bisa diterapkan sistem seperti ini. Misalnya kalian belum ada budget untuk endorsement, apalagi endorsement di artis tuh mahal banget. Nah bisa ngajak kolaborasi dengan si artis ini gitu. Itu sih. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kemungkinannya sangat terbuka luas ya Mbak ya? Sangat terbuka luas dan itu tuh sangat menarik banget. Saya sebagai influencer pun tetap akan tertarik dengan kolaborasi semacam itu. Nah, jadi buat seluruh business owner yang hadir pada hari ini terbuka lebar. Bahkan Kuliner SBY saat ini sudah ada kolaborasi dengan ini tertentu atau belum ada? Saat ini belum ada karena belum nemu yang pas. Nah, silahkan langsung di DM habis ini kan. Siapa tahu bisa langsung kolaborasi dengan Syafira Devani. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Iya, silahkan yang di sini duluan. Semoga yang di belakang bisa mengikuti ya. Di sana ada mentor saya Mas Faisal Alfa. Selamat pagi. Ini guru saya ada di belakang. Deg-degannya nambah ini. Oke, monggo silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anang dari Surabaya. Produk saya kebab Jepang. Yang mau saya tanyakan kan ini kita ada tema yang di bawahnya itu kan Outlook for 2020. Itu kan outlook itu kan kedepannya bagaimana. Yang mau saya tanyakan gini, ini kan kayaknya yang lagi usum sekarang ini, lagi tren Mas. Lagi tren itu ini TikTok. Nah, memungkinkan tidak kedepannya untuk mempromosikan makanan itu lewat TikTok? Mumpung mungkin belum banyak yang promosi lewat sana. Barangkali Mbak siapa? Devani terinspirasi kan habis ini bikin TikTok tapi makan sambil TikTokan. Barangkali ngetren kan? Ngetren nanti jadi yang pertama kan, lebih baik jadi yang pertama toh daripada nanti ngekor-ngekor di belakang ya barangkali. Nah, kalau menurut Mbak Devani itu kira-kira memungkinkan enggak untuk ke arah sana? TikTok nanti jadi untuk mempromosikan produk-produk seperti itu kira-kira. Terima kasih. Mas, pertanyaannya, jadi untuk TikTok sendiri itu kan kebanyakan sampai detik ini tuh dipakai buat yang ngedance gitu. Kalau saya sendiri sih malu Mas kalau mau buat kayak gitu. Nah, tapi untuk sebagai media promosi ke depannya sangat memungkinkan. Jadi selalu ada kemungkinan ya, apalagi kan TikTok ngetren banget, tapi itu tuh mungkin dilakuin sama emang influencer yang sebelumnya udah main TikTok. Jadi kalau misalnya food blogger terus mendadak main TikTok sambil ngepromosiin itu, ya kalau saya sendiri mungkin saat ini belum kepikiran, tapi nggak tahu juga ke depannya bagaimana. Mungkin TikTok ada inovasi baru sebagai kayak buat video yang mukbang gitu, mungkin saya masih bisa melakukan. Tapi kalau misalnya yang untuk saat ini kan katanya joget-joget gitu ya, mungkin dilakuin sama orang-orang yang udah mahir TikTokan gitu. Kalau saya nggak bisa ngedance Mas, jadi nanti TikToknya berantakan. Tapi baik. Mungkin kalau Mas yang mau yang iklankan di influencer yang TikTokers dan udah terkenal banget, nggak masalah. Asalkan ya segmennya tadi sesuai kayak demografinya, umur dari followers TikTokers tersebut. Kalau TikTokersnya emak-emak, terus Masnya jualan yang berhubungan dengan emak-emak ya, kenapa tidak?
gitu sih. Ya semoga menjawab ya Mas. Baik. Jadi ini ide yang keren banget juga sebenarnya. Kan TikTok lagi happening banget ya Mas ya. Oke. Kembali di tema kita hari ini untuk bersama Chef. Ini panggilan sayang aja ya, Chef ya. Oke. Peran influencer untuk membangun brand produk kuliner. Oke, kita kembali ke topik tentang brand kuliner yang bisa dibantu oleh influencer. Nah, caranya, benar gak? Biasanya kita tuh selalu nanya, caranya gimana sih menghubungi influencer ini atau caranya gimana sih milih influencer? Nah, itu bisa di-share sedikit Mbak. Nah, untuk cara memilih influencer itu yang paling penting cari yang sesuai. Misalnya tadi si Mbak Ismi punya bisnis di Jepara. Nah, itu makanannya kan tadi kan makanan fresh ya. Berarti kan nggak bisa dikirim kayak dari Jepara ke Surabaya gitu kan sangat tidak memungkinkan. Nah, itu bisa cari influencer yang asli dari Jepara juga. Jadi gampang nyampenya ke marketnya tadi karena marketnya emang orang-orang Jepara. Misalnya Mbak Ismi tadi menjual makanannya dengan harga yang murah, harga anak kosan. Nah itu cari juga influencer yang followersnya banyak anak kuliahan, berarti sekitar umur 18 sampai 24 tahun begitu. Jadi carilah influencer yang tepat. Oke, ada tips carinya nggak Mbak? Biasanya kan tuh apalagi business owner itu nggak semuanya paham dan juga menggunakan Instagram di kesehariannya. Mungkin ada tips untuk menemukannya? Oke, untuk tips untuk menemukan influencer-influencer tadi, misalnya nih, untungnya ini makanan semua ya jadi gampang nyaraninnya. Tinggal cari di kolom search Instagram, saya cari kuliner Surabaya. Nah itu biasanya nanti keluar top 1-nya, mungkin salah satunya adalah saya. Atau misalnya buat di kuliner Jepara, ketik aja kuliner Jepara, nih cari yang followersnya paling banyak. Terus selain ngeliat followersnya juga dilihat konten-kontennya. Kontennya tuh jelas nggak sih, terus keaktifan followersnya gimana, komen-komennya banyak atau enggak. Terus juga bisa minta demografi lokasinya. Jadi kebanyakan misalnya kuliner Jepara tapi ternyata followersnya banyaknya di Jakarta. Nah itu kalau bisa dihindari, kalau bisa cari yang benar-benar Jepara. Nah kalau kuliner Surabaya sendiri bisa dicek demografinya. Misalnya followersnya 80% Surabaya, wah ini berarti sesuai dengan marketnya. Oke, oh berarti jadi penting untuk kita sebelum melakukan endorsement atau, ini semua udah paham istilah endorsement terus apa satunya Mbak? Paid promo, udah paham? Udah ya? Jadi harus paham. Aku khawatiran nanti kita sebutin paid promo ada yang masih bingung apa itu paid promo, apa bedanya dengan endorse, apa bedanya dengan free meal gitu. Nah kalau kayak gini ini endorsement, kayak sebelah sini itu endorsement, jadi nanti saya sebagai influencer itu diundang ke restoran tersebut atau kedai atau apapun itu buat datang ke sana langsung cobain makanannya dan foto bareng makanannya. Saya ngefoto makanannya gitu. Nah itu endorsement. Kalau paid promote itu biasanya buat event-event atau misalnya teman-teman pingin kayak kirim materinya aja, nah itu namanya paid promote. Oke. Baik, kita buka sesi pertanyaan lagi. Silakan ada Mas baju merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan, saya dari Bandung, saya ownernya Dorok Viral. Kebetulan saya baru buka rumah produksi di Surabaya kemarin ini. Saya mau nanyakan tentang ini Mbak, teknik fotografinya. Angle seperti apa sih yang membuat foto itu jadi banyak interaksi. Sebelum saya mau endorse juga kan, sebelum klien juga mau endorse kan selalu melihat interaksi si influencernya seperti apa gitu kan. Tingkat engagementnya seperti apa, nggak kalau saya sih paling anti ngelihat jumlah follower, karena jumlah follower itu bukan menentukan bagus atau tidaknya Instagram. Karena saya lebih memilih follower 5.000 tapi yang komennya ada ribuan seperti itu, daripada saya endorse follower yang 1 juta komennya cuma 10, 20 seperti itu kan. Saya mau tanya ke Mbak, teknik fotografi angle seperti apa supaya foto itu banyak interaksinya. Terus adakah jam-jam tertentu
ketika Mbak posting supaya interaksinya bagus, seperti itu, komennya banyak, like-nya banyak, seperti itu. Dan satu lagi, kebetulan saya baru buka di Surabaya, kebetulan pas banget pembicara pertama ini adalah influencer gitu kan. Saya mau nanyakan red card Mbak itu berapa? Seperti mana tahu Mbak datang ke sini kita dikasih promo gitu kan. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pertanyaan banyak dari peserta kayaknya ya. Baik, silakan. Itu biasanya saya meluangkan waktu 1 hari tiap weekend buat taking foto. Misalnya ketika ada interaksi antara pengunjung atau foto detail makanannya. Jadi cukup 1 hari aja. Nah itu fotonya bisa dipakai buat 7 hari ke depan.